Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini Putra kedatangan dua tamu spesial yang sempat kita range waktunya dan kesibukan beliau karena beliau juga banyak kegiatan. Dan dua narasumber ini yang Allah kirimkan hari ini bertepatan dengan Hari Santri yang menjadi kebanggaan kita hari ini. Start dari 2015 sampai 2021, Hari Santri menjadi hari-hari yang penting mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sebelah kanan kita ada Mas Atung Fatur Rahman. Selamat siang. Assalamualaikum Mas, sehat? Salam. Sehat ya? Sehat. Beliau juga seorang santri, penulis juga, dan Putra kedatangan tamu guru besar Putra. Ini guru Putra juga, inspirasi juga. Beliau juga berpengaruh besar dalam ensiklopedia ulama terpilih Indonesia. Profesor Dr. Muhammad Baharun. Abah, kalau manggil Abah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri buat Salam santri untuk semua. Ya, memperingati Hari Santri yang itu pertama kita diresmikan tahun 2015 ya Pak ya? 2015 bersama Presiden Joko Widodo, sekarang 2021 sekitar 6 tahunan. Iya. Sudah berjalan Hari Santri ini. Jadi di Hari Santri yang bertepatan dengan 22 Oktober 2021, tema hari ini kita angkat adalah pesantren dan nasionalisme di tengah radikalisme. Nah, faktanya di lapangan bahwa tidak asing lagi di tengah masyarakat, bahkan masuk ke dalam wilayah-wilayah perkembangan hidup sosial, dinamika pesantren dan santri tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan sama sekali, bahkan santri mengisi setiap lini-lini kehidupan. Tidak hanya sekedar santri yang hanya di pondok pesantren, tapi mengisi segala lini sosial. Ada yang jadi penulis, ada yang sarjana hukum, ada yang dokter, bahkan bangsa ini pun dibangun oleh kekuatan santri. Sebagaimana lengkapnya pernah dibahas di Ensiklopedia Ulama Terpilih Indonesia di episode Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, silakan beli tuh. Di situ akan lengkap bagaimana sejarahnya santri dan kenapa santri menjadi hari penting. Nah, di situ ada di Ensiklopedia Ulama Terpilih Indonesia jilid pertama. Tapi ngomong-ngomong, Putra akan langsung aja ketemu Mas Satu, ngobrol sama Mas Satu. Mas, Iya. apa bedanya santri sama santri, siswa, mahasiswa, pelajar gitu? Membedakan santrinya? Ya, terima kasih Mas Putra Sama-sama. sudah mengundang saya di sini. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa gali ya dari etimologi dan juga istilah santri itu sendiri. Oke. Misalnya di Wikipedia juga ada, kemudian di KBBI juga ada, sudah menjadi kata bahasa Indonesia bahwa santri itu dari Sanskerta kan, sastri, Oke, yang artinya sastri. dia sastra, kemudian kitab suci juga. Kemudian ada yang bilang santri itu dari cantrik. Pernah dengar cantrik mungkin ya kalau di Jawa. Cantrik itu seorang resi begawan yang dia suci petapa. Jadi kalau seorang bikin keris seperti itu namanya santri. Tetapi saya jadi teringat bahwa dulu di pesantren itu kan kita punya lemari ya. Lemari, Setiap iya. orang punya lemari dulu tuh. Nah, di salah satu teman saya itu dia suka mural kan. Akhirnya digambarin dan di situ ada Yang tulisan. warna dinding tuh ya? Iya. Oke. Tapi itu di lemarinya dia. Lemarinya dia. Kalau di dinding kan di mana? Iya, iya. Nah, di lemari itu ada tulisan yang hampir hari ini saya masih ingat dan itu bagi saya menjadi pedoman. Santri itu dari kata bahasa Inggris ternyata. Kalau kata dia Oke. dari bahasa Inggris yang susunan dua kata, yaitu yang pertama sun, Sun. matahari, Oke. Tree. dan yang kedua tree itu pohon. Oke. Oke. Jadi santri itu adalah matahari dan pohon. Artinya matahari adalah dia punya tugas, santri adalah menyinari, memberi sinar, Oke. memberi pencerahan. Kemudian yang kedua, dia menjadi pohon juga fungsinya. Artinya pohon itu pelindung kan, pelindung buat siapa saja. Dia Iya. tidak, dia kenal siapapun akan merasa keteduhan di sana. Kemudian ada pohon, buah-buahannya juga segar gitu. Nah, jadi matahari dan pohon itu kan sebuah dualisme yang berbeda. Nah, santri pun punya prinsip seperti itu, punya filosofi bahwa dia bisa menjadi elitis juga, Oke. bergaul dengan siapa saja, kemudian tidak anti kepada orang-orang di bawah. Gitu. Iya. Dia bisa iya, kemana iya, saja, iya. fleksibel. Dia Gitu. mengakar, ya. Betul, kayak pohon itu tadi. Benar. Berarti
sun dan tree gitu. Iya. Kita ambil sedikit cocokologi atau gimana pun riset tentang itu. Tapi teman-teman harus tahu beliau juga ex santri. Karena sebelum sekarang tetap santri, maksudnya start di pondok pesantren dulu Mas ya. Iya betul. Pondok pesantren di Rembang, Jawa Tengah, kemudian ke Jombang. Nah, beliau juga penulis, penjahit kreatif juga. Jadi tentang santri kenapa terundang karena beliau orang yang tepat untuk membahas ini. Nah, santri ini ada kehidupan. Memang santri kalau dari filosofi matahari dan pohon, itulah kehidupan. Jadi saling berfotosintesis, saling memberi arti, ya kan, dan harusnya mengademkan dan memberi manfaat dan mengademkan, bukan menjadi hal yang justru tidak menjadi provokator. Iya. Jadi akhirnya disuruh di Kalisama dekat ya, Bah ya. Akhirnya sekarang itu ya kita pengen santri kembali menjadi garda terdepan. Betul. Santri menjadi, karena bangsa ini tanpa santri apa yang terjadi? Gak ada Indonesia. Gak ada Indonesia. Nah, kenapa jadi milih santri? Kenapa milih jadi santri? Ya. Ya simpel ya, karena jangan bilang takdir ya. Tadi udah kan. Jawabannya adalah karena bapak saya santri. Oke. Tapi bapak saya merasa nggak puas ketika dulu di pesantren karena memang latar belakang keluarga kami itu dari orang yang tidak berada gitu ya. Akhirnya nyantri sembari ngabdi ke kiai. Jadi kiai punya sawah, kiai punya ladang, itu bapak saya yang ngopeni gitu ya, yang merawat sampai sumurnya juga ngambil air juga abah saya, bapak saya. Nah, ketika beliau punya putra laki-laki, maka dia seorang Fatur Rahman. Nah, sebagai ketidakpuasannya, gua dulu di pesantren nggak bisa apa-apa, anak gua harus lebih dari saya. Nah, akhirnya saya di pesantren. Tapi dulu uniknya dari bapak saya itu tidak mempromosikan bahwa pesantren itu ngaji, kitab kuning, itu tidak. Itu nomor 2. Yang pertama adalah di sana kamu bisa bermain. Oke. Bisa ke pantai, bisa ke gunung secara real gitu. Kalau di Jakarta kan semuanya nonton TV aja kan. Iya. Maksimal ya baca novel lah. Baca novel. Tapi kalau di sana kita benar-benar berinteraksi dengan alam bebas, dan akhirnya kepincut saya. Pas akhirnya enak juga pesantren itu ya. Sampai saya nggak mau pulang saya. Hampir 3 tahun saya merengek-rengek nggak pulang, malah keluarga yang kamu harus pulang. Yang kangen malah keluarga, bukan kita. Seru lah. Seru ya. Keenakan di Keenakan. Nah, nanti kita akan tahu sudut pandang ya. Sekarang beliau kan abah ini pembina pesantren juga, memiliki di Bondowoso. Nah, pasti kan ketahuan nih antara pembina dan santri. Ternyata sudut pandang yang berbeda. Ternyata apa? Keenakan. Ya kan? Memang begitu. Keenakan begitu. Mayoritas santri itu kalau sudah kerasan, sudah di pondok, sudah nggak mau pulang. Iya ya. Padahal kan katanya schedulingnya juga beda sama sekolah-sekolah ini kan. Subuh sudah bangun, sebelum subuh sudah ini sarapannya. Justru itu yang membuat rindu ya. Iya, justru itu yang menjadi habitat kita, bahwa kita memiliki kebebasan di sana. Kalau di rumah mungkin ya bebas, cuma kesadaran itu kurang ada. Jadi hanya peraturan, hukuman, punishment dan semuanya. Tapi kalau di pesantren kita benar-benar kesadaran. Jadi dengan kiai pun kita bukan karena ketakutan, tapi sebuah kecintaan. Jadi kalau ada santri yang jalan di depan kiai nunduk itu bukan karena feodal atau apa, tapi karena adabnya. Karena dia cinta kepada kiainya gitu sih. Wow. Ya, sana kenangan paling berkesan selama menjadi santri dalam Bang Afan. Ini kenangan yang nakal apa yang bagus nih? Dua-duanya sih, dua-duanya. Ya, karena laki-laki pertama, anak muda, ya kan, manusiawi sekali. Apa yang paling berkesan? Banyak sekali. Hampir setiap bulan tuh kita punya kenangan. Oke, kita ambil top level ya. Top level. Saya pernah mencuri mangga kiai. Minta maaf sama kiai dulu sekarang. Tapi kiai pernah bilang gini, semua yang ada di muka bumi ini milik Allah gitu kan. Nah, jadi ketika nanti santri pada selesai ngaji, berarti semua yang ada di bumi ini punya Allah. Berarti pohon mangganya kiai juga punya Allah dong. Jadi halal Allah. Jadi emang artinya dan itu pasti kiai ridho. Gitu. Cuma bagaimana kita mengatur siasat dengan teman-teman, dan sampai saya manjat genteng Pondok Putri gitu. Ya, itu ada juga. Itu yang bagi saya terkenang. Tapi ketika ketahuan pun kiai ini tidak
tidak memarahi kita, tidak, justru malah dikenang gitu. Akhirnya ketika kita nakal, kemudian dikhususkan oleh Kiai, oh berarti santri ini tuh begini, dia suka seperti ini, makanya harus diajak ngobrol. Jadi ada kedekatan gitu, emosional dapat. Kalau hanya santri ngaji kemudian pulang tidur itu biasa kan. Tapi dia tidak ngambil mangganya Kiai, ambil mangganya Allah. Itu dalilnya saat itu ya, Pak ya. Sudah ada dalilnya. Sudah ada dalilnya. Tapi Kiai gitu. Iya kayak gitu. Nah, soalnya di pesantren juga. Jadi Mas Atung gitu ya, Fatur Rahman, mangga sama dengan mangga. Ini ada memori yang diingat. Ada. Tapi kan gini, di pesantren itu kan nggak ada pagar, rumah Kiai juga nggak pernah dikunci, dapur Kiai juga buat dapur santri juga. Kita punya masakan apa, kita kasih ke Kiai. Bahkan orang tua kita kalau mengunjungin itu biasanya bawa beras. Pak Kiai, saya habis panen raya, akhirnya dikasih. Begitu juga Kiai, kalau Kiai datang pengajian bawa berkat itu, yang makan bukan hanya keluarga Kiai, tapi santri-santri sini makan bareng. Jadi kita benar-benar punya keluarga baru di sana. Jadi selain seorang guru, orang tua juga, sebagai pembina juga, pendidik ya. Makanya nanti mungkin Prof bisa menjelaskan bahwa orang tua juga bisa perannya itu digantikan oleh Kiai. Kalau dulu ada istilah kalau ibu kita adalah yang melahirkan kita, bahwa Kiai adalah yang mendidik kita. Jadi ada orang tua finasab, ada orang tua firruh gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada Kiai, kita mungkin ya jadi maaf orang-orang yang di pinggir jalan seperti itu gitu kan, yang tidak ada kontribusinya buat kita. Oke. Nah, dari tadi kita bahas pesantren terus nih, Pak. Saya masuk dulu ya. Ini dalam doktrin pesantren, yaitu seringkali Kiai mengajarkan aba hukum salata. Apa hukum? Orang tua kamu itu 3. Pertama, orang tua yang menyebabkan kelahiran kamu. Ini orang tuamu yang asli. Yang kedua, guru yang mengajarkan kamu agama, sehingga kamu bisa melek agama. Dan yang ketiga adalah mertua kamu, yang anaknya kau kawin. Ini 3 itu. Iya. Jadi yang dimaksudkan tadi, kalau saya boleh mengelaborasi dari Saudara Fatur Rahman tadi, seperti itu maksudnya. Itu sudah ditanamkan sejak awal di pesantren. Bahwa guru itu orang tua juga. Ya, bahkan orang tua yang penting selain sekedar orang tua yang asli yang sebagai penyebab kelahirannya. Iya. 3 tuh ya, Pak. Boleh jadi seorang santri itu lebih lama dididik di pesantren daripada di rumah orang tuanya. Bisa jadi. Nah, pesantren. Apa itu pesantren? Nanti kita bahas tentang langsung santri kan. Nah, sekarang emang sengaja di dalam dulu nih ada santrinya merasakan ternyata dinamika pesantren begitu. Keadaan pesantren begitunya gitu ya, sampai ya manusia tetap jadi manusiawi, anak muda tetap anak muda, tidak terkekang dalam arti kata pasti punya pemikiran fitrahnya juga tersalurkan. Nah, tapi pesantren itu sendiri apa, Bang? Ya, pesantren itu sebelum lembaga pendidikan tradisional. Ya. Tadi sudah secara etimologis dijelaskan, santri itu dari kata etimologis, dari akar kata apa ya. Lembaganya namanya pesantren atau pondok. Pondok ini dari bahasa Arab, funduk. Funduk itu ya tempat menginap. Jadi bukan pondok kalau di sana tidak menyediakan asrama. Ya. Jadi secara historis ya, pondok ini mulai berkembang sebagai lembaga pendidikan agama tradisional mulai abad ke-16. Jauh sebelum Indonesia ini ada. Sudah ada di daerah-daerah wilayah di Nusantara ini, orang-orang, para kiai itu membangun pesantren ini. Sebuah lembaga pendidikan yang sistem dan proses pembelajarannya itu secara tradisional. Jadi wetonan apa seperti itu, baca kitab apa seperti itu. Yang sampai sekarang, sampai hari ini, di era digitalisasi itu nggak ditinggalkan. Karena itu sudah menjadi suatu metode yang luar biasa ampuhnya untuk bisa mendidik karakter santri itu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi sejak abad 16 sampai sekarang nggak berubah. Dalam catatan Kemenak Republik Indonesia itu sekurang-kurangnya sudah terdaftar sekarang itu ada lebih dari 28.000 pesantren yang tercatat di 27 provinsi dengan jumlah santri antara 5 sampai 7 juta. Itu yang tercatat. Ada dugaan yang tidak tercatat lebih banyak lagi dari yang tercatat. Dengan alumni santri di seluruh Indonesia mulai awal berdiri sampai sekarang itu bisa sampai 50-60 juta. Dan itu bisa dibuktikan
sebagai pesantren tertua di Indonesia saat ini yang dikenal Sidogiri, yang sekarang itu tidak kurang dari antara 30 sampai 35 ribu santri. Itu sudah membangun suatu istana kerajaan ekonomi yang luar biasa. Santripreneur lah. Santripreneur ya. Itu saya lihat itu Menteri Koperasi kalau seminar-seminar itu selalu memberikan contoh Sidogiri. Karena Sidogiri itu tidak kurang dari sampai 9 triliun sekarang asetnya. Allah. Inilah potensi pesantren itu seperti itu. Luar biasa. Itu dari segi ekonomi sekarang kita lihat. Pada masa perjuangan, ya perannya luar biasa juga. Nah, tercatat bisa kita lihat di dalam referensi mulai abad ke-18 ya, itu ada perang di Ponorogo, perang Aceh melawan penjajahan, melawan kolonial itu dilakukan oleh siapa? Santri. Sampai puncaknya istilah jihad itu pada saat kita menghadapi Belanda pada akhir masa penjajahan itu yang disebut sebagai resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itulah pada saat ini ya dijadikan sebagai momentum Hari Santri Nasional. Ya, kita semua bersyukur ya dari kalangan pesantren bersyukur pemerintah sudah memperhatikan di era ini menjadikan Hari Santri itu sebagai hari nasional. Sehingga ini penghargaan yang menurut saya luar biasa bagi dunia pesantren. Sehingga jangan hanya dijadikan sebagai hari nasional saja, tapi perhatian khusus kepada lembaga pendidikan tertua sebelum Indonesia ini ada harus dicurahkan lebih daripada sekarang itu. Jadi menurut literatur yang Abah sampaikan tadi, dari zaman kolonial pun santri berperan penting. Bahkan sampai sekarang pun santri nggak bisa lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nasionalisme tidak bisa diragukan lagi. Indonesia merdeka itu perannya, andilnya cukup besar pesantren. Sampai sekarang tuh ya, Pak ya. Sampai jadi sekarang. Berarti nasionalisme seorang santri jangan diragukan. Tidak bisa diragukan lagi. Tapi menyangkut radikalisme nih, Pak. Radikalisme. Jadi pemahaman terhadap resolusi jihad yang awal, jangan juga menjadi bahkan menjadi apa ya? Menjadi satu orang bilang itu gorengan dalam artian jihad yang berbeda lagi, Pak. Ya kan akhirnya santri yang menjadi apa ya? Jadi korban. Ya, jadi ini soal pemahaman aja. Pemahaman beragama yang harus diperbaiki. Sekarang jihad itu apa? Jihad itu kan tujuannya memperbaiki. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, bukan merusak. Kalau merusak ya terorisme. Nah, isu yang berkembang selama ini yang harus diluruskan ya, seringkali kata terorisme itu dijadikan oleh sejumlah orang untuk menstigma umat Islam. Ini yang tidak benar. Sehingga satu dua orang atau segelintir atau sekelompok orang melakukan tindakan terorisme itu disematkan bahwa ini seolah-olah santri semua seperti ini. Padahal ini adalah pekerjaan beberapa orang saja yang boleh jadi ini adalah memang dirancang oleh intel hitam, intelijen hitam, boleh jadi seperti itu. Karena itu kita didik ya masyarakat itu untuk membedakan mana Islam sebagai ajaran dan mana Islam itu dalam tindakan. Islam sebagai ajaran tidak mengajarkan seperti itu. Titik, sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Tidak ada kalau ada kekerasan. Kalau ada terorisme itu berarti bukan dari Islam. Jihad ada, tapi tidak identik dengan terorisme. Ya ini yang harus diluruskan supaya tidak. Itulah peran penting santri hari ini mengisi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sejak sononya, memang kehidupan dan karakter pesantren itu wasatiyah. Ya, jadi bisa di manapun berada, gitu. Bisa tune in dengan masyarakat sekitarnya sampai sekarang, bukan hanya masa dulu. Kalau enggak Islam nggak akan berkembang sampai seperti sekarang. Islam berkembang menjadi mayoritas di dunia Indonesia ini juga karena berkat dakwah dan kehidupan atau karakter pesantren yang seperti itu, wasatiyah sampai sekarang. Nah, misalnya begini ya, orang seringkali mempertanyakan apakah masih santri itu toleran ya? Atau ada isu-isu yang menyudutkan santri itu intoleran. Nah, karena sedikit ada santri yang mengkritik dikatakan intoleran. Ini tidak benar. Nah, saya punya bukti-bukti. Ya. Nah, Borobudur itu di sekelilingnya itu semua ada pesantren, ada musola, ada masjid. Hidup rukun berabad-abad. Mereka yang menjaga juga di daerah saya di Probolinggo itu ada minoritas Hindu yang pelarian dari kerajaan Mojopahit. Sampai sekarang ada di suku Tengger itu. Di Bromo itu sekelilingnya itu ada pesantren, ada musola, ada masjid, hidup damai.
berdampingan bersama, bertahun-tahun bahkan berabad. Jadi kita di sini di Jakarta ada katedral, sebelahnya ada Masjid Istiqlal. Hidup rukun, bahkan dibuat terowongan. Itu satu bukti-bukti monumental menurut saya. Bukti-bukti monumental. Monumental bahwa kehidupan santri, kehidupan umat Islam Indonesia yang mayoritas pendidikannya pendidikan dalam karakter pondok seperti itu toleran, sangat toleran. Ya kalau diurut-urut yang satu ya, peran santri itu kalau saya kata abang itu benar, faktanya sudah ada. Sejarah menyatat itu bahwa zaman kolonial pun santri berperan penting dalam kemerdekaan kita pun. Seperti yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim yang ditulis di Ensiklopedia Ulama ini, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan peran penting ulama dan santri saat itu. Jadi sekarang menjadi justru kemerdekaan Republik Indonesia itu justru kembalilah kepada santri kalau justru ya. Apalagi 60 juta yang Abang bilang. Kalau diurut-urutkan di jumlah-jumlah kan lebih. Bisa lebih, kan nggak ada catatan resmi. Tapi kalau kita lihat tumbuh berkembangnya pesantren akhir-akhir ini yang dahsyat luar biasa. Saya tidak yakin ini yang dicatat ini baru sebagian aja. Coba Anda lihat di desa-desa itu. Seperti Fatur Rahman ini ya. Beliau ini kuliah ya, sampai S2 ya. Tapi kalau tidak kuliah itu langsung pulang kampung bikin pesantren. Nah bayangkan kalau tiap tahun itu ada ratusan atau ribuan santri yang tamat, semuanya bikin pesantren, berarti tiap tahun ada berapa ribu tambahan pesantren. Ini suatu pendidikan yang sederhana, simpel, ya, dikelola oleh masyarakat secara swadaya dan mandiri, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kalau begitu besar persentase dan banyak kontribusi dari bangsa dalam santri, di momen yang paling tepat dari santri ini, peran pemerintah bagaimana terhadap pesantren sendiri? Ya, peran pemerintah selama ini lewat Kemenak, di situ ada direktorat yang ngurus pesantren ada yang kontribusinya itu selain memberikan bantuan-bantuan materi, juga ada memberikan bimbingan-bimbingan. Ada juga antara lain lewat Kemenak ada beberapa pesantren itu disetarakan. Sehingga ini juga memberikan angin segar bagi pertumbuhan pesantren di mana-mana sejak ada direktorat khusus itu. Dulu sebelum ada direktorat atau direktur khusus, itu memang agak kesulitan. Agak kesulitan itu anak-anak tamatan pesantren tidak bisa akses ke perguruan tinggi. Saya dulu pernah jadi rektor di Bandung, itu dititipi 25 santri dari Sidogiri. Itu luar biasa kalau kita itu memberikan kesempatan kepada anak-anak pesantren. Cerdas luar biasa. Ini bukan cerita, tapi fakta yang saya alami sendiri. Itu dititipkan 20 orang semua lulus sesuai waktunya. Ada yang ambil dua prodi ya, double degree. Itu lulus lebih cepat lagi. Ada yang mengambil IT, ada yang mengambil bahasa Inggris. Dua-duanya lulus. Jadi mereka itu cerdas semua. Walaupun saya pernah bertanya, ada satu contoh yang namanya Iqbal. Saya tanya, Iqbal, kamu ini ambil IT, tapi kamu nggak pernah belajar algoritma, tidak pernah belajar matematika. Bagaimana kamu bisa selesai 3,5 tahun? Waktu itu masih boleh 3,5 tahun. Oh ya, saya belajar. Dosen mengatakan beli buku ini, saya pelajari. Dan saya ngikuti buku perkuliahan yang sama. Jadi mengalahkan anak yang dari jurusan umum. Jadi artinya mereka itu punya potensi yang cukup besar apabila diberikan peluang untuk maju. Ini potensial. Berarti bisa dilihatkan mungkin karena secara idealnya habit yang maksudnya pagi sudah bangun, diatur jam makannya, belajar bersama dalam santri sebagai pesantren ya pasti schedule-nya juga maksudnya tadi dijaga betul sikap dan adab. Itu berpengaruh secara psikis dan secara ini kali ya akhirnya terbiasa dengan kalau dulu kan bisa dibilang kalau baca pagi lebih dapat, belajar pagi hari lebih hebat dibanding malam hari. Nah santri mungkin terbiasa hal yang begitu sehingga dia yang bisa lihat bisa 3,5 tahun ya algoritma nggak belajar, ya kan? Coding juga baru tahu mungkin kan ya. Baru tahu kan. Karena dapat kesempatan dia bisa gitu. Dia kesempatannya aja yang belum dapat. Berarti pesantren di bawah Kemenak ya? Di bawah Kemenak. Abah juga kan di Majelis Ulama Indonesia juga, Abah juga banyak berorganisasi dan terjun langsung ke masyarakat. Maksud Putra menyangkut nasionalisme dan isu radikalisme hari ini. Dari sekian banyak pesantren kan jadi garda terdepan mestinya. Semua pihak ini menurut saya harus bisa mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di pesantren ini. Termasuk dalam konteks tadi yang dikatakan toleransi itu. Itu sangat berpengaruh di pesantren. Seolah-olah
segelintir orang melakukan terorisme, kok isunya itu yang menggelinding seperti bola liar, kok pesantren-pesantren ini terkena stigmatisasi itu. Ya. Padahal di luar itu diakui ada seorang sutradara film dokumenter itu dari Italia itu mengambil gambar di sana yang saya ceritakan itu. Italio Spinelli itu mengambil gambar di sana, dia menggambarkan, tuh ternyata di Indonesia ini menjadi contoh yang terbaik. Tidak ada di negara lain. Kita tahu sendiri bagaimana hubungan antar umat beragama di Myanmar yang korbannya minoritas Muslim. Kemudian di Uighur minoritas Muslim lagi-lagi. Di India minoritas Muslim yang terjadi. Belum lagi di negara-negara Eropa sampai sekarang masih ada orang menggunakan hijab itu dihina-hina, kemudian dilecehkan gitu. Nah, tapi Indonesia tidak. Indonesia menghargai semua pemeluk agama yang lain dalam konteks menjalankan bagaimana Islam wasatiyah itu seperti itu. Ya, akhlaknya Islam itu dikedepankan di situ. Adabnya santri muncul dalam berhubungan dengan orang-orang yang beragama lain. Karena itu muncul kemudian dalam doktrin pesantren itu ada ukhuwah Islamiyah internal sesama umat Islam. Ada ukhuwah watoniyah sebangsa dan setanah air. Walaupun agamanya apa, ya apapun agamanya, kita bersaudara. Yang ketiga, insaniyah. Persaudaraan, ukhuwah insaniyah. Ini persaudaraan antar bangsa. Jadi apapun agamanya, apapun bangsanya, itu yang ketiga tadi. Tadi watoniyah setanah air. Ya, karena itu hubbul waton minal iman. Ya, ini ada ungkapan yang populer di dalam umat Islam itu, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Orang beriman mesti cinta tanah airnya. Berarti karena tempat dia berpijak. Iya, berarti santri nggak bisa diragukan lagi nasionalismenya. Iya. Makanya dari awal hubbul waton minal iman santri paham betul. Jadi untuk momennya yang paling penting nih untuk kita menolak stigma-stigma yang dikit-dikit diarahkan ke santri, dikit-dikit kena santri. Padahal santri justru punya nasionalisme yang tinggi sekali. Hubbul waton minal iman. Nah, enggak Bah, sebagai pembina pondok pesantren Al-Maliki, ya kan Bah, kehidupan pesantren sekarang gimana? Sebelum nanti mungkin kita coba telepon kalau misalnya nyambung kita coba. Siap. Jadi begini, jadi saya dekat sekali dengan anak-anak santri di sana. Ya. Jadi di sana itu motonya itu ilmu yang amalia, ilmu yang ilmiah. Amal yang ilmiah, ilmu yang amalia. Jadi dia dapat dari gurunya hari ini seperti itu harus amalkan di laboratorium masjid, di laboratorium tempat dia praktek di mana, di dalam hubungan sesama manusia, hablum minallah, hablum minannas. Juga dipraktek di pesantren. Ini dirasakan juga oleh saudara-saudara pendidikan santri. Itulah beda yang membedakan pendidikan 24 jam dalam pengawasan guru itu dengan pendidikan yang lain yang ada di kota-kota besar. Yang walaupun full day, ya ada kan sekarang pendidikan full day ya. Sekolah-sekolah favorit ya. Tapi tidak seperti pesantren. Kalau pesantren itu kiainya, guru-gurunya itu duduk bersama selama katakanlah 24 jam. Sampai tidurnya pun diatur. Jadi Anda sudah tidur, sekarang waktunya tidur, waktunya belajar gitu. Terus kebersamaan, kemandirian, di sana dibina. Itu berbeda sekali dengan pendidikan formal yang ada itu. Oke, pesantren ideal menurut Abang? Pesantren yang ideal untuk saat ini? Hampir semua pesantren kita ideal. Pesantren Ahlussunnah wal Jamaah semuanya ideal. Ideal. Ada keterampilan sekarang, ada kewirausahaan masuk. Jadi semakin maju perkembangan itu, semakin diikuti oleh pesantren. Nah, sekarang IT, Anda kalau masuk ke pesantren, Anda lihat sendiri bagaimana mereka yang ahli-ahli IT. Termasuk yang saya katakan tadi, mahasiswa dari Bandung itu sekarang jadi kepala IT di sana. Ada mahasiswa dari itu. Sudah ambil S2 bahkan. Nah, setelah S1-nya dapat beasiswa dari pesantren, S2-nya diambil sendiri. Wah, berkembang terus. Jadi ada yang ahli psikologi, ada yang ahli macam-macam. Jadi sesuai dengan perkembangan seperti apa itu direspon. Karena ada ada semacam kaidah ilmu usul al-akhdu bil jadid al-aslah. Iya, kan ada itu. Menjaga yang lama itu baik, tapi mengambil yang lebih baik itu lebih aslah, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya. Jadi terus tumbuh berkembang pesantren itu seperti itu. Ini yang terjadi di pesantren. Nah, santri nih, seorang santri, nah itu kan identik nih. Bukan identik sih. Banyak pikiran, banyak pembicaraan. Jadi santri ntar kaku Mas. Kita dari santri itu kita kesan gimana gitu. Sebagai santri, bener nggak sih ini?
Apa yang bisa Mas jelaskan tentang terkesan sekali bahwa ex santri ini kayak kaku sekali? Jadi bukan kita memandang santrinya atau pesantrennya yang dia menjadikan kaku, tetapi toh bukan alumni pesantren pun yang kaku juga banyak, gitu kan? Kalau profesornya begini, guru besar kita nggak kaku deh. Iya. Justru malah kita banyak ngambil ilmu kan. Ilmu jadi Kaku tidak kaku itu bukan masalah pesantren atau santrinya, tetapi memang karakternya dia dari awal seperti itu ya. Tapi kalau di pesantren sendiri itu kita benar-benar menghargai satu sama lain, benar-benar menjunjung apa yang para leluhur itu mengajarkan, misalnya seperti Bhinneka Tunggal Ika lah. Salah satu yang saya sangat terkesan di pesantren dan tidak didapatkan di tempat lain adalah kita itu benar-benar satu rasa. Artinya gini, pesantren itu memang ada yang bilang identiknya dengan penjara suci karena dia banyak aturan ya tadi ya. Penjara suci ya kan? Makannya nggak boleh tambah, tidurnya nggak boleh banyak, ada schedule-nya. Tapi justru itu adalah cara para kiai untuk menanamkan kita menjadi disiplin, kemudian ridho dengan apa yang sudah menjadi bagian kita. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain seperti itu. Jadi intinya santri yang hidup di bawah rata-rata saja mampu, apalagi kalau yang lebih seperti itu. Jadi ketika kita keluar dari pesantren, kita sudah tidak kaget lagi bahwa fenomena seperti ini, bahwa di pesantren sudah kita dididik dan diajarkan. Jadi tidak ada kaku atau merasa diri pesimis atau apa. Justru kita punya optimis dong. Dulu kita di pesantren bukan siapa-siapa, tapi akhirnya oleh kiai didoakan, kemudian ketemu teman, kemudian menjadi saudara. Bahkan kalau saya nih ya, misalnya hari ini saya ke Jogja, saya misalnya Sherlock di sosial media gitu ya, Jogja. Langsung DM tuh. Bukan DM, telepon langsung. Mampir langsung makanan dijamin, hotel dijamin gitu kan. Itu karena kita saking chemistry-nya dapat gitu. Itu yang dipesan. Apalagi sempat sekamar dulu nih. Di salah satu. Jangan gitu kan. Ini kan teman-teman satu. Iya. Jadi mana apalagi yang tadi beliau yang mural, terus kan enggak yang mural gitu. Iya. Jadi sampai saya punya kenangan pribadi, sampai nama saya Atung itu kan dari Madura gitu. Dari saya dulu Rahman, di pesantren itu banyak namanya Fatur Rahman. Bahkan hampir setiap angkatan tuh ada nama Fatur Rahman. Dan nggak bisa bedain. Akhirnya dari orang Madura itu yang lucu gitu kan, dia jenaka gitu. Udah, lu panggil Atung aja. Sampai hari ini saya dipanggil Atung. Dan di rumah saya nggak ada yang manggil Atung. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, Umbul Watan dan Alim. Waktu jadi santri, nasionalisme itu tumbuh lebih besar apa yang Mas rasakan lah kalau dicoba relatekan dengan hari ini? Ya, kalau di sekolah-sekolah umum mungkin kita hanya diajarkan hormat kepada bendera merah putih. Hari Senin gitu kan. Tapi kalau kita tidak, kita bukan hanya hormat bendera hari Senin saja, tapi hampir setiap kita memulai pelajaran, itu para kiai itu mengirimkan doa Fatihah. Doa Fatihahnya itu dikirimkan kepada pendiri bangsa, para almarhum yang mendirikan bangsa, kemudian Wali Songo. Itu kan juga sebagai rasa kita cinta tanah air. Ya. Meskipun kita ahli dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, kita tidak boleh melupakan para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita ini dengan cara mendoakan, mengirim Fatihah itu. Saya kira itu sudah sebuah nasionalisme yang ditanamkan secara soft gitu ya, secara lembut sekali, sehingga kita tidak boleh mencaci maki orang lain, kita tidak boleh merasa diri paling benar, bahwa kita sama-sama saling menghargai dan benar-benar menjadi hamba Tuhan di alam semesta. Tadi yang Abang bilang juga ternyata ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kalau itu kita sudah bisa memahami sebagai landasan dasar kita bergerak, bersilaturahim, berhubungan, kita bermasyarakat, kayaknya lebih damai ya kan. Kita tahu posisi kita masing-masing. Memang agamaku ya gitu kan, tapi tidak ada yang namanya kekerasan. Nah seperti yang aku bilang tadi, sebagai selaku pembina pondok pesantren juga, Abang juga lagi pimpinan redaksi dalam Ulama Ensiklopedia Terpilih Indonesia ini, Pak. Banyak pesan nggak sih Pak di ensiklopedia itu tentang santri, Pak? Selain Kiai Hasyim Asy'ari yang bisa ceritakan sedikit.
Ya banyak di sini apa yang dimuat di dalam jilid satu ini selain pendiri-pendiri ormas juga banyak ulama-ulama pilihan yang bisa menjadi model ya, role model bagi para santri banyak masuk di sini. Jadi dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya. Jadi bukan berarti saya kira ya saya anjurkan sebelum nyantri sebaiknya baca buku ini. Yang sudah nyantri baca buku ini supaya nggak hilang ilmunya. Supaya ada ikatan ruhiyah gitu, ada iladah ruhiyah antara santri dengan para ulamanya. Jangan ulama dulu juga jadi santri ya pada saatnya ya. Nah, pada saatnya beliau itu santri. Nah, santri-santri yang ada ini supaya menyambung secara rohaniah ya saya kira tidak ada salahnya untuk memiliki ini bukan sebagai referensi saja tapi sebagai bacaan yang bisa diulang-ulang untuk mengenang jasa-jasa para ulama terdahulu. Begitu saya kira. Nah, kita tadi yang bicara ensiklopedia yang lo bilang, itu bagaimana ulama kita bisa melihat bahwa bicara kemerdekaan Indonesia nggak bisa lepas dari ulama. Beliau juga santri pada saatnya dan memiliki banyak santri juga sampai sekarang. Maksudnya dia mengatakan nubuwatan minal iman, merasakan betul bagaimana nasionalisme tumbuh di dunia pesantren, bagaimana keakraban muncul, bagaimana empati dan simpati muncul, bagaimana adab, bagaimana pemikiran. Setiap hari terasa walaupun bandel-bandel akhirnya ternyata terasa gitu kan. Abah juga mengatakan bahwa pesantren ideal itu sudah dari dulu ideal sekali, bahkan melampaui batas pemikiran sebelumnya bahwa ternyata ada santri yang multidisiplin ilmu ya Bang, ambil 2 degree dan lain-lain. Nah, kurikulum beragama dengan bicara tentang nasionalisme dan isu radikalisme, santri menjadi garda terdepan. Bagaimana tanggapan Abah terhadap kerukunan beragama hari ini? Ya, saya kira umat Islam di Indonesia ini sudah cukup rukun dengan pemeluk-pemeluk agama yang sehingga kalau orang mempersoalkan sekarang ya atau mempertanyakan kerukunan, saya kira sudah kesiangan. Sudah cukup rukun dari dulu sampai sekarang. Apanya yang berubah? Umat Islam tetap harus menghormati pemeluk agama lain. Karena sudah ada garisnya dalam doktrin agama Islam ya bahwa dalam surat Quraisy ya, di ila fi Quraisy yang ayat terakhir itu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Lakum dinukum waliyadin. Itu satu batas demarkasi hubungan kita saling menghormati pada pemeluk yang lain, pemeluk agama yang lain, itu aja ya. Bukan berarti kita ini ada yang salah dari cara kita menerapkan kerukunan, yaitu melebur di dalam ajaran agama orang-orang yang ada. Ini yang tidak benar. Ini yang harus kita luruskan. Ini malah bukan menyelesaikan masalah kerukunan, malah menambah persoalan. Saya kira pemahaman yang harus diluruskan tentang kebinekaan. Kebinekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti kita itu membedakan yang sama. Juga sekaligus tidak boleh menyamakan yang berbeda. Iya. Yang berbeda ya tetap berbeda. Yang sama biarkan yang sama gitu. Nah, ini kesalahan kita memahami kebinekaan. Seringkali ini tidak bineka kalau Anda tidak ke gereja, salah. Tidak harus kita menghormati orang ke gereja. Kalau perlu kita hantarkan sampai ke ke halaman bahwa silakan Anda menyembah Tuhan yang Anda yakini. Bukan berarti kita harus melibatkan diri di dalam ritual mereka. Saya kira mereka sendiri tidak akan rela kalau kita ikut. Ya, ini benar nggak ikut sungguh-sungguh atau tidak? Kita juga memahami hal esensi seperti itu lah ya Pak. Itu hal-hal yang esensial harus dipahami. Nah, ini harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa toleransi itu bukan melebur agama-agama itu menjadi satu. Jelas fatwa Majelis Ulama itu menyebutkan bahwa sepilis ya, sekularisme, liberalisme dan sebagainya haram hukumnya. Tidak boleh pencampur adukkan agama-agama itu tidak bisa dibenarkan. Jadi biarkan agama tertentu mengklaim itu. Pasti orang pemeluk agama A mengatakan agamanya paling benar. Itu wajar. Itu wajar sekali, naluriah sekali. Berarti kita lebih cocok menggunakan kata keberagaman kali ya. Satunya. Karena kita bilang tadi, ngapain fokus pada perbedaan? Karena itu sudah fitrahnya beda lah. Kalau sama ya sama, nggak bisa dicampur adukan. Tapi kalau keberagaman maka keniscayaan adalah keindahan itu. Karena itu secara pribadi menurut saya menolak istilah pluralisme. Yang ada itu pluralitas. Pluralitas itu fakta sosial yang ada, fakta yang terjadi. Bahwa kenyataannya kita ini plural, banyak agama-agama.
Tapi kalau pluralisme menjadi suatu ajaran doktrin itu mencampurkan semua yang ada. Nah, harus dibedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Pluralisme akhirnya menjadi suatu isme, mengalahkan agama. Kalau sudah menjadi isme mengalahkan agama, karena agama masuk di dalamnya. Itu yang harus kita tolak. Itu sebenarnya benar. Ini bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Nggak akan pernah selesai. Kalau secara istilah ini aja sudah tidak bisa dibenerin gitu. Nah, karena itu harus diperbaiki dari itunya dulu ya, dari peristilahan-peristilahan. Sehingga kita dudukkan pada proporsi yang sebenarnya bahwa mana itu toleransi, mana itu kerukunan, mana itu pluralisme. Ya, orang ini sekarang mencampur adukan. Nah, bagaimana seorang santri? Apa itu? Melihat tentang isu radikalisme ini. Ya, tadi Mas Firdaus sudah bilang ya bahwa itu pelintiran, stigma yang negatif, dan sebenarnya santri tidak terlibat dalam radikalisme. Justru dari awal sampai kita hari ini kita masih hormat kepada kiai, kepada pendiri bangsa, dan kita masih menjunjung tinggi norma-norma agama kita sendiri dan juga agama orang lain seperti Prof tadi bilang. Kalau radikalisme saya kira itu bukan santri, itu hanya bukan juga ex santri, tapi itu hanya penyusup kali ya. Penyusup yang pura-pura menjadi santri, nah akhirnya citra Islam kemudian dibelokkan oleh mereka. Gitu. Kalau kali sendiri tidak ada yang terlibat. Bahkan hampir ya, aku sepakat ya. Setiap pada podcast panjang apapun, kayak podcast ini, apapun agamanya menolak yang namanya kekerasan kok. Betul. Ya, menolak yang namanya membunuh dan lain-lain. Santri itu yakin kekerasan itu tidak menyelesaikan kekerasan kecuali akan melahirkan kekerasan yang lain. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh santri. Nah, jadi benar tadi yang dipelintir juga ada penyusupan apa seperti itu. Sekarang terorisme itu kan agennya Amerika. Amerika sendiri sudah mengakui sudah lelah menghadapi. Jadi yang menciptakan Amerika, kata Hillary Clinton, yang menciptakan terorisme di Amerika, yang menciptakan ISIS di Amerika, tapi sekarang setelah menjadi bola liar tidak mampu dihentikan. Itu diakui sendiri. Iya, dipublish buat mana-mana. Kita kena residunya dari permainan global ini. Ini residunya kena kita Indonesia. Yang jadi akhirnya yang jadi korban umat Islam. Umat Islam di mana? Nah, makanya di momen Hari Santri ini ya 2021 Abah, Mas Atung, kita juga berharap pemerintah ke depan bersama dengan para santri mampu terus bersabar, istiqomah dalam mengisi kemerdekaan berbangsa dan bernegara, dan potensi-potensi santri mesti diupgrade lagi. Kalau data-data yang Abah bilang tadi itu ya, lebih lagi dari 60 juta, harusnya lebih itu menjadi potensi yang besar sekali kan Mbak ya. Dan ini yang menjadi tantangan ke depan di dunia disruption era hari ini yang katanya milenial, generasi Z. Ya kan? Kalau ini santri tidak ambil peran penting Mbak, bagaimana kehidupan berbangsa bernegara ke depan? Bagaimana keharmonisan kita? Nah, kita mohon dari podcast ini kita juga minta kerjasama dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ayo kita bikin suatu pergerakan santri planner, santri yang menolak radikalisme, karena literaturnya jelas sekali ya Pak ya. Tidak semua santri menolak hal itu. Jadi di momen yang tepat ini kita mengajak semua elemen masyarakat, ayo bersama-sama kita mengisi kemerdekaan, mengisi keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Dan santri ini sangat kuat sekali powernya. Jadi jangan malu jadi santri sekarang. Dulu kan terkesan ya Mas Wahyu tadi terkesan jumut lah, karena pakai sarung, pakai peci lah. Sekarang mah tidak. Santri juga ahli IT ya Bah ya. Santri juga punya, aku juga punya teman santri di Bandung, malah animator. Animator di Jepang. Iya, jadi untuk beberapa klien-klien Jepang pakai tanganin. Terus mereka juga yang bikin virtual trip Madinah haji. Jadi nggak 3 dimensi itu mereka yang bikin. Jadi kayak wow, dan ini santri juga loh. Ya bilang itu potensi besar. Itu dia tadi dia sebagai matahari mampu menjadi sinar. Kemudian juga di bawah juga oke. Abah, closing statement Mbak, apa harapan Abah dalam bangsa dan negara ini ke depan dengan potensi santri hari ini? Harapan saya ya pemerintah memperhatikan lebih kepada pesantren-pesantren yang ada sekarang. Jangan sekali-kali membedakan pendidikan umum dengan pendidikan di pesantren. Karena potensi yang dimiliki pesantren luar biasa. Di sana kita mengajarkan anak-anak itu mandiri. Mana ada sekolah-sekolah formal bisa mengajarkan anak-anak mandiri.
seperti apa yang pernah dilakukan oleh pesantren. Jadi ada dua hal yang pokok dari pendidikan pesantren itu. Pertama adalah kebersamaan. Jadi sholat berjamaah, makan bersama-sama, main bersama, belajar bersama, kebersamaan terus bersama-sama. Gitu. Nah, sehingga di situ potensi itu bisa menjadi solid gitu ya, karena sistem pendidikan, karena proses pembelajaran yang diciptakan oleh para kiai. Yang kedua, kemandirian. Jadi anak-anak kalau di sekolah formal di kota-kota besar terutama nggak bisa mandiri. Nanti makan minta disiapkan orang tuanya. Nanti di sekolahan gurunya menyiapkan ini. Kalau di pesantren tidak. Kamu mau makan ambil sendiri, cari sendiri. Kamu mau pakaian bersih, cuci sendiri. Kamu harus tidur, bersihkan sendiri tempat tidurmu. Jadi terus didorong untuk mandiri. Jadi kebersamaan dan kemandirian itulah yang selalu ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Sehingga begitu lulus dari pesantren, keluar dari pesantren, dia betul-betul mandiri. Tidak jadi anak yang suka cengeng, yang bergantung. Secara mentality dia. Secara mentality sangat kuat. Kuat sekali. Itu bedanya pesantren dengan pendidikan formal. Karena itu melalui forum ini saya anjurkan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya jangan ragu-ragu mendaftarkan anaknya di pesantren. Karena nanti menyesal. Berapa banyak teman-teman saya itu yang bangga dengan sekolah-sekolah umum favorit menyesal. Sekolahnya favorit, bayarnya mahal-mahal, ternyata anaknya terlibat narkoba. Ternyata terlibat geng motor. Kenapa anak saya nggak seperti anak tetangga ya, saya taruh di pesantren. Menyesalnya kemudian. Di pesantren tuh ada juga asumsi sebagian dari orang tua mengatakan kalau anak saya tuh saya taruh di pesantren, kalau dia lulus dari sana makan apa, kerja apa, itu persepsi yang keliru. Kalau itu anak sudah mandiri, sudah ada bekal kewirausahaan, bukan mencari pekerjaan, bisa menciptakan kerjaan sendiri. Seperti lulusan-lulusan pesantren Tabuhirin Sidogiri, Al-Maliki, Ponorogo dan lain sebagainya itu lulusan-lulusannya sudah mandiri. Jadi persepsi yang salah tentang pesantren itu harus diluruskan. Ini momentumnya adalah Hari Santri Nasional. Ini momentum saat kita menjelaskan kepada masyarakat inilah pesantren itu. Bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ini tempat pembuangan ya, tempat pembuangan. Terkesan kaku, yang itu di pesantren tuh coba deh. Pernah santri ada yang jadi presiden, Gus Dur. Sekarang ada yang jadi wakil presiden. Yang jadi menteri banyak, itu aja itu belasan lebih. Banyak sekali. Yang jadi direktur utama perusahaan BUMN nggak terhitung sudah banyak. Yang kerja di luar negeri ada, yang di Jepang ada, yang di Inggris ada. Sebagai penemu, inventor ada. Sebagai inovator sesuatu apa, sebagai penemu teknologi yang canggih juga ada. Jadi apa yang diragukan dari pendidikan pesantren yang tidak ada? Semuanya bisa. Nah, karena di sana pendidikan yang 24 jam tadi itu. Ada kebersamaan gitu ya, ada disiplin, mentality. Disiplin tinggi. Ya, karena terjun langsung itu anunya, kiainya itu. Iya. Maka 24 jam dari kayak anak sendiri ya, Pak. Kayak anak sendiri. Itu siapa? Walaupun lupa nama kan, terus banyak gitu. Itu siapa ya? Akhirnya sampai itu. Nah, bicara tentang Al-Maliki sedikit, Pak. Al-Maliki Ponorogo. Itu kan keluarga ya. Pak, itu pesantren keluarga dulu ya. Mungkin turun-temurun lah. Iya, saya menggantikan anak saya di sana. Nah, lo juga mungkin teman-teman nanti kalau baca buku ini jadi satu tahu tuh siapa. Iya, kalau orang mau tahu dunia pesantren, mau tahu bagaimana santri-santri yang berhasil jadi ulama besar, ya baca buku ini, ya baca ensiklopedia ini. Termasuk ada Ayahanda kan? Iya. Di situ bagaimana beliau juga memberikan impuls yang banyak sekali ke bangsa ini. Nah, itu ada di Ensiklopedia Ulama Indonesia. Nah, Mas Antung, ya udah tutup. Abang sudah kasih closing bahwa ayo pemerintah lebih perhatian kepada pesantren dengan potensi yang besar ini. Pesantren mampu menjadi entrepreneurship yang mampu membuka lapangan kerja yang banyak. Pesantren juga telah terpuji dengan kebersamaannya, keharmonisannya, mentalitinya. Bahkan hubul wakil minal iman sudah dari awal pesantren punya itu. Sebagai santri, apa harapan? Berat banget nih pertanyaannya. Iya kan? Nggak ada yang berat. Sebelum saya jawab itu, saya baru keingat ya, tadi Mas Putra tanya perbedaan santri dengan yang non santri. Iya, siswa atau. Nah, yang sangat mencolok adalah sampai hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa pesantren A dengan pesantren B tawuran. Itu
Itu sebuah fakta yang perlu digali Ya, juga, ya. harus dicuatkan. Tidak ada pesantren misalnya Lirboyo dengan Sarang itu berantem, itu tidak ada. Kebalikannya, yang bukan pesantren itu hampir setiap hari ada, misalnya hari libur pesantren, bukan pesantren, sekolah A dengan B ketemu di lapangan tawuran, ada yang mati lah, ada yang terluka lah. Itu sudah menjadi tradisi pelajar di Indonesia kan, bahkan di Jakarta gitu. Dengan geng motornya itu. Nah, dengan geng motornya itu, dengan Jangan kan geng motor, olahraga aja berantem. nah, Olahraga. padahal sudah ada wasitnya kan. Nah, di pesantren itu nggak ada wasit tapi tetap harmoni gitu. Tadi Mas Putra bilang harmoni. Nah, fakta yang selanjutnya adalah ketika pengalaman saya pribadi ya, ketika saya dulu liburan di pesantren, itu yang saya alami adalah, ayo kita ke Mbah Maimun. Kita menjadi santrinya Mbah Maimun meskipun hanya 1 bulan. Ramadan itu kan libur. Jadi semua santri bebas kemana saja dan itu dalam rangka belajar. Jadi saya selama 1 bulan nyantri ke Mbah Maimun. Terus Ramadan berikutnya ke Abah Lutfi di Pekalongan. Kemudian ada lagi di Surabaya dan itu saling berputar. Dan itu tidak ada di dunia akademik, tidak ada. Kampus pun palingan mengunjungi hanya ada momen-momen tertentu, ada kepentingan gitu ya. Tapi kalau di pesantren itu benar-benar menuntut ilmu menjadi tolabul ilmu. Nah, pesan singkat saya adalah jika kita ingin mengetahui siapa diri kita, maka jadilah santri. Karena dengan menjadi santri, kita tahu siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Wow, boleh tuh kuat untuk hari ini tuh. Makasih banyak Mas Satong, Abah, makasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Masih banyak yang harus dilaksanakan ya Pak, tugas-tugas ke depan ya Pak. Jilid berapa lagi Pak yang lagi jalan? Ya ini sedang cetak, ini 2 jilid lagi. Dua, Wow. 3, tinggal 1 lagi yang belum. Wow, terima kasih banyak sudah berkontribusi besar terhadap Yayasan Amanah kita, Yayasan Kebudayaan ini. Ya, dan kita bilang sehat terus Mas Satong. Salam untuk keluarga-keluarga Bah, apalagi teman-teman di Maliki. Bondowoso, kalau bisa telepon. Kita coba cross check di sana bagaimana santri hari ini, bagaimana teman-teman menjalankan hari santrinya. Ya, Bah, kalau nanti ada informasi kalau kasih tahu kita Bah, bagaimana kalau ada foto-foto hari santri di sana ya. Pengen sekali soalnya kita bisa main ke Maliki Bondowoso. Kita main-main ke sana ya. Jangan-jangan kan Mas Putra mau jadi santri? Masya Allah, saya pengen sekali. Santri itu kan nggak ada batas umur Pak ya? Kali ini kan santri beliau rumah aja Pak. Santri beliau. Oke. Nah, makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin perbincangan hari ini pesantren dan nasionalisme di tengah isu radikalisme dengan 2 narasumber kita yang luar biasa, dan yang dapat kita simpulkan adalah hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Jangan ragukan lagi bagaimana nasionalisme seorang santri, karena santri dari dulu zaman kolonial sampai sekarang mengisi keharmonisan berbangsa dan bernegara. Dan Abah juga bilang bahwa ayo semua jangan ragu, sekolahkan anaknya, daftarkan anak segera, ponakan apapun ke pondok pesantren sebelum menyesal pada waktunya, karena segitu hebatnya zona dan era yang disruption seperti ini sekarang, perkembangan zaman yang luar biasa, pesantren masih tetap teruji, pesantren masih tetap menjadi solusi terbaik untuk bangsa ini. Karena banyak pemimpin-pemimpin bangsa, banyak pemimpin-pemimpin dalam dunia sosial, bisnis, dan apa juga dari santri. Jadi jangan khawatir lagi, buka lebar pandangan kita semua. Ayo kita lihat ke depan bahwa apa yang sudah kita berikan terhadap bangsa ini. Jangan tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi. Bah, makasih banyak. Iya. Satu. Minum dong. Selamat Hari Santri Nasional 2021. Santri siaga, jiwa dan raga.